Halo sahabat investor ataupun trader, kembali lagi bersama gua Rizky DJ. Kali ini gua ingin mereview kinerja rekomendasi mingguan. Oke, sebelum kita ke chart, kalian boleh bergabung di Telegram Panen Aset. Nanti lihat aja di deskripsi, linknya gua kasih ya. Tinggal diklik. Let's go ke chart. Oke, pada minggu lalu gua sudah merekomendasikan emiten apa saja yang bisa kalian tradingkan dan menghasilkan profit 8% di tanggal 17 sampai 20 Mei 2022. Ada Inco, Sampurna, Kalbe, SLIS dan Yellow. Di sini net profitnya 8% di minggu 17 sampai 20 Mei. Dan lanjut di minggu ini gue rekomendasikan 6 emiten. Yang pertama ada Indi, kedua ada SMGR, ketiga ada AMRT, keempat ada IPCC, kelima ada WINS, keenam GZCO. Kita lihat penutupannya di hari Jumat kemarin ada di angka berapa aja, dan kita lihat net profit yang kita dapat di minggu ini. Oke, sebelum kita lihat hasil rekomendasi minggu ini, kita lihat outlook IHSG akan kemana di minggu depan. Nih, ketika gue tarik Fibonacci, dia sudah menyentuh angka 0.618 di hari Jumat. Kemungkinan dia akan turun dulu sedikit atau koreksi normal, dan kemudian bisa melanjutkan kenaikannya jika bisa dia menutup gap di atas ini. Oke, di minggu kemarin sudah direkomendasikan. Yang pertama ada Indi. Hari Jumat di penutupan di angka 2720. Kita masukkan ke trading plan kita 2720. Mengalami penurunan kita sebesar 5%. Oke, yang kedua ada SMGR. Di hari Jumat kemarin dia menutup di angka 6.700. Kita masukkan ke dalam trading plan kita. Di sini kita profit 6%. Nanti semua akan terakumulasi dan kita akan mendapatkan net profitnya berapa ya. Oke, yang ketiga ada AMRT. Dia menutup di hari Jumat kemarin di angka 1690. Kita masukkan 1690. Floating loss 5%. Lanjut yang keempat ada IPCC. Dia berhasil menutup di angka 630 di hari Jumat kemarin. Kita masukkan angkanya ke 630 ya, penutupan di hari Jumat kemarin. Floating profit di angka 8%. Yang kelima ada WINS. WINS berhasil menutup di angka 191 pada hari Jumat kemarin. Kita masukkan ke trading plan kita 191. Berhasil floating profit di angka 9%. Oke, yang terakhir yang keenam ada GZCO. Menutup di hari Jumat kemarin di angka 204. Kita masukkan ke trading plan kita 204 minus 11%. Dari semua 6 emiten ini kita mendapatkan net profit sebesar 0% atau kita balik modal. Oke, dari 2 minggu terakhir di bulan Mei, jadi kita bisa dirata-ratakan mendapatkan 4% dalam 2 minggu terakhir di bulan Mei. Di minggu pertama kita tanggal 17 sampai 20 kita dapat 8%. Di minggu kedua 23 sampai 27 Mei kita balik modal. Atau bisa dikatakan dari semua kita masuk, kita mendapatkan rata-rata di angka 4%. Masih cukup lumayan. Oke, yang pertama ada BIP. Ini gue lihat dia berhasil sideways nih di Fibonacci 0.618. Target pertama ada di 108, itu sekitar 20%-an. Target kedua di 121, itu sekitar 34%, dan kita maksimalin resikonya di angka 80 atau 11% ya. Jadi risk rewardnya lebih tinggi, kita ambil keuntungannya. Ini yang pertama. Oke, kita masukkan ke trading plan kita di minggu depan. BP yang pertama ada di 90, entry TP1108, TP2121, dan SL-nya kita bataskan 80. Untuk yang kedua ada Bank BNI nih. Kita ambil tipis di angka pertama di 9.600, target kedua ada di 9.900. Di target pertama itu sekitar dapat sekitar 4%.
target kedua sekitar 7%-an. Risiko kita hanya 2% ya, 2,5% saja. Jadi di sini kemungkinan dia akan naik dulu. Jika terjadi double top mungkin dia akan turun. Jadi kita ambil potensi tipis di BNI. Oke, kita masukkan ke trading plan kita yang kedua. Target pertama kita ada di 1600, target kedua ada di 9900. Kita batasin risiko kita sampai turun ke bawah 9000 saja. Yang ketiga ada Bird atau Bluebird. Kita bisa masuk nanti di hari Senin Open dengan risk reward 1.2. Kita targetkan pertama di angka 1505 yaitu sekitar 4%-an. Yang kedua 1645 di 13,84%. Dengan resiko kita batasin sekitar 6.5%. Jadi kita masukkan ke trading plan kita yang ketiga. Oke, kita sudah dapat 3 emiten yang untuk hari Senin. Kita cari lagi screening. Oke, yang keempat ada ASRI yaitu Alam Sutra. Masuk di 165 pas opening. Target pertama di 176 sebesar 7%-an dapat. Target kedua ada 190 sebesar 15%. Kita batasi risiko di angka 7% di 153. Kita masukkan ke trading plan keempat ya. Oke, kita dapat keempat emiten. Coba kita screening lagi 1 atau 2 emiten lagi untuk kita bisa pilihan nanti trading plan. Kalian bisa sesuaikan dengan analisa kalian. Oke, yang kelima ada Arto atau Bang Jago. Kita targetkan pertama di 9625 atau setara 9%. Target kedua ada di 12625 atau 45% kita dapat idealnya. Oke, kita udah dapat 5 emiten untuk kita tradingkan di minggu depan. Coba kita cari lagi apakah masih ada 1 emiten lagi lah kita lengkapi sama kayak minggu lalu. Yang keenam ada Same. Kita targetkan di angka 454 sekitar 12%. Target kedua di 510 sekitar 26%. Kita sudah dapat 6 emiten untuk rekomendasi minggu depan. Di sini gua nggak menyarankan beli atau jual. Di sini hanya men-sharingkan rekomendasi apa yang sudah gue pelajari. Jadi kalian tinggal di capture aja nih, di capture untuk kalian analisa lebih lanjut. Setelah dapat 6 emiten, coba kalian analisa ulang atau boleh kalian menggunakan analisa gua. Ini hanya sekedar rekomendasi ya. Tidak menyarankan atau jual ataupun beli. Jadi keputusan jual beli ada di tangan kalian semua. Sampai jumpa.